One Kawan TV1. Tadi ulasan dari Pak Antoni Budiawan tadi tentang sosok Rizal Ramli dan juga Puan Maharani. Ini akan menjadi penantang serius nantinya untuk nama Anies Baswedan. Tadi disampaikan oleh Pak Antoni, kalau atau sampai saja tidak ada sosok yang berimbang yang akan dihadapkan dengan Anies Baswedan, kayaknya Anies Baswedan akan dengan sangat mudah memenangkan Pilpres 2024 nanti bersama dengan partai-partai yang sudah mengusungnya saat ini ya. Sejauh ini bersama dengan disebut-sebut bersama dengan tentu sudah dengan Nasdem dan disebut-sebut nanti akan dengan Partai Demokrat dan juga Partai PKS. Baik, kalau pemilunya jujur ya, kalau pemilunya jujur itu sangat mudah untuk dilewati. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni. Dan sekarang ke Bang Jerry dulu kali ya, sebelum nanti kita dengarkan juga ulasan yang akan sangat menarik nanti dari Mas Reza. Ini perlu ditanya juga nih Bang Jerry nih. Angin apa begitu ya P3S mencoba menyandingkan nama Rizal Ramli dan juga Puan Maharani ini, dan sosok Rizal Ramli sendiri untuk menjadi presiden berikutnya untuk Indonesia. Bagaimana menurut Bang Jerry? Silakan. Baik, terima kasih ya buat teman-teman semuanya, buat juga tadi Bang Antoni ya udah menantang saya. Nah, sebetulnya gini, itu pertanyaan yang sangat lugas, sangat tajam. Apa ya? Karena saya lihat kan paling nama-nama yang muncul di survei itu aja. Jarang kan nama Rizal Ramli. Puan Maharani pun sebetulnya kalau mau head to head sama Ganjar belum tentu juga Ganjar menang kan. Nah kan ada istilah saya itu kan survei pesanan sama survei RT. Nah, orang yang kebanyakan politik itu kan Bung Muslim kan penuh kejutan kan, apalagi dia pakar dari UI ya, Bung Reza. Nah, kejutan itu bisa terjadi gitu loh. Nah, di balik sebuah sebuah kehampaan politik tanah air, nah kan, inflasi pangan 11,4%, terus utang 7.700 sampai udah mau tembus 8.000 triliun. Nah, terus pangan juga kita impor 200 sampai 500 ribu ton. Itu kalau nggak di stop ya 1 juta ton. Nah, terus terjadi krisis hukum juga ya kan, korupsi terbesar di era ini. Nah, harus, dan sekarang ini ada figur yang saya coba lihat itu sebetulnya yang berpotensi untuk bisa membuat Indonesia itu sejahtera. Memang ada ini ya, sejahtera itu kan dari Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang dipakai oleh sang kuasa seperti Rizal Ramli, barangkali ada Anies Baswedan. Nah, ini karena begini, kenapa saya bukan lawan sepadannya Prabowo sama Ganjar sama Erik? Enggak. Kenapa? Prabowo itu kan kita lihat sekarang dia udah miris ke, memang ya udah pemerintah kan. Dulu emak-emak banyak yang kecewa, banyak yang tinggalkan dia, dan saya percaya di Pilpres nanti ada banyak orang yang tersakiti akan meninggalkan beliau. Nah, akan lari ke tokoh baru, figur baru, bukan pejabat. Rizal Ramli kan sekarang bukan pejabat, dulunya dia pernah menteri kan, keuangan, Menko Ekonomi, terus dan sebagainya, dan juga Anies bukan gubernur lagi. Nah, jadi menarik head to head ini antara dua tokoh. Kalau Prabowo kan menteri kan, terus menteri, Ganjar gubernur. Nah, dua tokoh ini akan saya coba lihat untuk di apa namanya kekuatannya coba diadu lah gitu. Nah, kalau catur mungkin Bung Reza pernah nonton Kasparov sama Karpov kan. Nah, kalau di tinju Bung Antoni pernah nonton Evander Holyfield sama Mike Tyson ya, besar beton. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa dua tokoh ini habis sama Rizal Ramli, yaitu tokoh bukan anti kritik, mereka senang dikritik dan dibangun, ya kan? Kalau yang lain kan
nggak suka dikritik. Ya. Kedua, dua tokoh ini diakui asing internasional, baik kebijakan publik, politik, ekonomi. Ketiga, nah, itulah saya sengaja mengangkat ini karena apa? Dua tokoh ini memang berimbang kekuatannya sebetulnya. Nah, ada kekuatan yang berimbang antara antara Rizal Ramli dengan Anies Baswedan. Nah, dan selanjutnya dua tokoh ini juga ini yang melatar belakangi. Dua tokoh ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan antitesa atau antitesis daripada Jokowi. Nah, kalau yang lain kan bukan antitesa, akan melanjutkan program karena publik Indonesia ingin koalisi yang tentunya ada apa ya, bukan koalisi lama, koalisi posisi yang lama, tapi posisi yang baru. Barangkali kalau PDIP menginginkan tokoh yang fenomenal, brilian, lugas, tajam dan tegas, itu Rizal Ramli. Tapi kalau mereka juga enggak, itu kan tergantung mereka. Ya, kita hanya melempar isu saja. Nah, apakah mereka akan mengusung Rizal Ramli? Itu jawaban itu ada di tangan Megawati, ya kan? Nah, ingat Rizal Ramli ini gurunya Megawati. Waktu Taufik Kemas masih hidup, dia dekat banget sama Rizal Ramli. Dan pernah Taufik itu ngomong ke Rizal, Mbak Rizal itu agar dia menjadi guru ekonominya, filosofi ekonominya Megawati. Dan Rizal Ramli memberikan pemikirannya, pandangan, pemahaman ekonomi kepada Megawati. Jadi otomatis dia gurunya Megawati. Nah, jadi sebetulnya Rizal sama Megawati itu punya semacam ada apa ya, dan PDIP itu ada chemistry. Nah, tapi kan publik sekarang lagi berharap ya ke depan ini ada pemimpin yang handal dan ingat untuk memperbaiki bangsa ini. Kalau masih pola lama, strategi lama, pemimpin yang diangkat yang dijagokan oleh yang terdahulu, itu akan sulit. Nah, jadi untuk 2024 ini ada tokoh-tokoh yang yang muncul. Saya sebetulnya mau tantang lembaga-lembaga survei itu, coba dimasukkan nama Rizal Ramli. Kemarin di Hello, Bung Ricardo, nama Rizal Ramli itu masuk salah satu ekonom polling di Hello, dia nomor 1 di bawah Sri Mulyani, Faisal Basri, sama siapa itu Menteri Keuangan yang dulu. Nah, jadi sekali lagi dia punya dia kebagikan berlian sebetulnya. Kalau Puan Maharani bagaikan permata, ya, antara berlian dan permata. Kalau Anies Baswedan itu emas, ya kan? Saya mau garis bawahi, ini sebuah anekdot saja politik. Ini sebuah idiom politik atau sebuah tipologi politik saja. Jadi memang menurut saya kalau ini terjadi itu menarik, gitu. Menariknya apa? Pemilih akan bisa melihat calon-calon yang terbaik di bangsa ini. Sebetulnya saya juga mendukung 0%, tetapi ya begitulah, agak sulit ya. Kalau parpol-parpol itu tidak merestui, itu agak berat juga. Nah, oke lah, kita tetap ke 20% lah. Nah, bagi saya pun PDIP pun dia running sendiri, ya kan? Dia running bersama calon mereka sendiri itu boleh kan? Sudah melebihi mereka kan 21-22% atau 128 kursi di DPR. Jadi mereka itu bisa memilih calon presiden. Jadi sekali lagi buat saya itu, jika itu terjadi maka ada 4 pasangan. Contohnya ada Ridwan Erlangga ya, KIB. Terus Prabowo Ganjar atau Prabowo Cak Imin, itu koalisinya Gerindra kan, dan koalisi juga Anies Nasdem ya kan, koalisi pembaharuan ya kan. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya diusung oleh PDIP maka akan ada 4 pasangan. Tapi kalau dia nggak diusung oleh PDIP bisa jadi ya 3 pasangan. Jadi saya lagi menantikan sesuatu yang bagi mungkin kita kemustahilan, tapi itu sebuah hal yang mustahil.
ya kan, mission impossible, nothing is possible, ya kan. Jadi sekali lagi kemustahilan itu bisa dikalahkan oleh ego itu, ego masing-masing, ya kan. Jadi, ketika gini, Ricardo, sedikit lagi, ketika parpol membuka diri, cobalah kita belajar seperti Amerika. Mereka Barack Obama saja itu dia bukan orang kaya loh, Bung Ricardo, dia hanya pengacara civil society di Chicago, Illinois, tapi bisa jadi presiden. Terus seorang yang miskin juga, Andrew Jackson, presiden ke-8 Amerika, nggak dari latar belakang orang kaya, tapi dia jadi presiden. Belum lagi Abraham Lincoln, salah satu pendiri Partai Republik. Dulu kan Partai Republik lahir di presiden ke-16 kan. Itu dulunya itu Partai Whig, sebelum berubah menjadi Partai Republik. Itu seorang yang gagal melulu gitu. Nah, dan kalau kita mau ingin Indonesia berhasil maju, bisa bersaing dengan negara luar, otomatis itu ada dua nama, ya kan, yang seimbang. Rizal lawan Anies gitu. Tapi kalau Anies lawan Prabowo, saya belum mengatakan itu ada keseimbangan gitu. Kenapa? Apa istilahnya, kan Prabowo itu kan sekarang dia pendukung pemerintah, betul nggak? Ya kan? Yang saya mau nanti dan publik mau nanti itu di luar pemerintah, ya kan? Di luar kabinet Jokowi, itu yang bertarung. Nah, itu menarik gitu. Mbak Puan Maharani, jangan salah, dia mewakili 30% gender kan, perempuan, female. Dan kedua, partainya solid dan hebat. Jadi otomatis akan menarik. Dan saya yakin itu ada semacam sinyalemen inilah kemenangan, ya kan, antara Anies dan Rizal Ramli. Nah, itu menarik di nanti itu jika mereka itu dipasangkan. Terima kasih Bung Ricardo. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Jerry. Chemistry-nya tampak, kemudian kalau mau belajar juga dari orang-orang besar, tadi disebutkan oleh Bang Jerry di Amerika sana, kenapa tidak dengan nama Rizal Ramli begitu ya. Kemudian juga mengenai kemampuannya, seorang Rizal Ramli tidak diragukan lagi menurut Bang Jerry. Ya. Yang satu lagi, saya mau kasih tahu teman-teman, Ronald Reagan, nah, dia itu mustahil sebetulnya. Ya, dia seorang bintang film Hollywood. Nah, dia bukan dari California, dia jadi governor California seperti Arnold Schwarzenegger kan, mantan pemain film. Bayangin, seorang mantan pemain film kok bisa jadi presiden. Nah, apalagi ini boleh dikatakan seorang ekonom yang membuat ekonomi masyhur dari 3 minus jadi 4%. Yang terakhir saya mau katakan, hanya 3 nama yang membuat ekonomi Indonesia itu dari tenggelam menjadi bangkit, yaitu Widjo Indusastro, Ali Wardana, Mari Muhammad tahun 97-98 naik 7-8-9%, dan juga Rizal Ramli yang membuat pertumbuhan ekonomi naik 7%. Bayangin, itu dia. Ya, baik. Itu tadi, jadi mungkin mudah-mudahan sudah menjawab ya. Tadi Pak Antoni sempat bertanya juga gitu ya. Ini seorang Jerry masih harus mempertanggungjawabkan ini. Jadi sudah terjawab nih yang dijelaskan oleh Bang Jerry tadi. Baik, sekarang kita ke Mas Reza. Mas Reza, saya lihat sudah monitor. Baik, Mas Reza, nama Rizal Ramli kemudian nanti akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai penantang terkuat untuk menghadapi Anies Baswedan, dan kemungkinan besar akan bersama dengan AHY ya. Karena kalau kita lihat di banyak-banyak tempat ini spanduk-spanduknya sudah mulai dengan berani menyandingkan AHY dengan Anies Baswedan. Baik, perjudiankah atau memang ini akan menjadi pilihan yang paling tepat menurut Mas Reza kalau nama Rizal Ramli nanti yang akan dipilih atau diumumkan oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden dari PD Perjuangan. Silakan, Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Ricardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Muslim Arbi ya, narasumber, Pak Jerry Masih dan Prof. Antoni Budiawan, serta rekan-rekan yang lain ya. Saya mohon maaf agak terlambat karena kebetulan juga baru selesai mengajar dan sekarang masih dalam perjalanan, Mas Ricardo ya. Jadi saya kira begini,
di dalam mekanisme elektoral yang berlaku sekarang dan apa namanya, nuansa demokrasi liberalnya sangat kuat, ya, maka sulit untuk menemukan apa yang disebut sebagai genuine will atau kehendak asali daripada masyarakat, ya. Yang ada adalah fabricated will, ya, keinginan yang dikonstruk persepsi, terus kehendak, tindakan, cara pandang dan lain sebagainya yang dikonstruksi sedemikian rupa oleh apa namanya aparatus pembangunan citra persepsi publik yang sangat masif, ya. Nah, saya kira dalam konteks ini ya partai politik, bahkan apa badan-badan komersial seperti lembaga survei, konsultan publik dan lain sebagainya, ya, konsultan politik, ya, mereka lah yang terlibat di dalam membentuk apa yang disebut sebagai fabricated will, ya, atau kehendak yang dikonstruksi sedemikian rupa dan menjadi arus utama di dalam proses elektoral di Indonesia. Dalam konteks itu pilihan menjadi seolah-olah terbatas, ya, dalam 3 parameter saja: elektabilitas, likabilitas, dan popularitas, ya. Jadi sulit bagi kita untuk mencari alternatif-alternatif lain. Dan itulah fakta politik, realitas politik Indonesia hari ini. Sehingga kalau berbicara soal capres, cawapres, ya, orang parameternya 3 itu. Dan pilihannya menjadi limitatif, ya, seputar siapa Anies Baswedan, terus kemudian siapa lagi, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, AHY dan lain sebagainya yang bisa Anda sebutkan satu persatu yang selalu diekspos di berbagai media massa dan dirating oleh lembaga survei maupun konsultan politik, ya. Nah, sehingga seolah-olah kita nggak punya sumber daya yang lain, tidak ada kader bangsa yang lain, ya, kecuali apa yang telah disajikan sebagai menu politik yang dikonsumsi oleh publik. Nah, dalam konteks itu gagasan tentang figur-figur alternatif yang sangat terbatas dan di luar mainstream yang dominan sekarang menjadi tidak menarik, menjadi sepi dari perhatian dan kurang populer, ya. Tetapi justru menurut saya menjadi sangat penting seperti yang diinisiasi oleh Pak Jerry Masih tadi, ya, untuk membangkitkan kembali gagasan-gagasan alternatif dan figur-figur alternatif di luar mainstream dominan yang sekarang ada, ya, sehingga menstimulasi kesadaran kritis publik sekaligus menjadi celah tentang pengharapan bahwa ada tempat untuk genuine will atau kehendak asali tadi. Tidak semata-mata menu yang telah disodorkan oleh mesin-mesin pembangun opini publik, ya. Nah, dalam konteks itu saya kira menjadi relevan munculnya figur Pak Rizal Ramli, ya, sebagai satu figur alternatif, pilihan alternatif yang menghadirkan segudang gagasan-gagasan alternatif, ya, yang dilakukan Pak Jerry mungkin tidak populer, tetapi saya kira menjadi penting dan mengisi kekosongan dan kehausan publik akan keluar dari jebakan mainstream dominan yang telah dikonstruksi menjadi fabricated tadi, ya. Nah, apakah kompatibel dengan situasi, tantangan dan visi kita ke depan tentang bangsa dan negara dikaitkan dengan apa yang dimiliki sebagai rekam jejak, pikiran-pikiran dan kapasitas yang dimiliki oleh Pak Rizal Ramli. Saya kira publik mengenal beliau sebagai figur yang memiliki pandangan-pandangan yang kritis, terus kemudian juga integritas politik dan rekam jejak yang saya kira sebagai seorang ekonom relevan dengan permasalahan-permasalahan kontekstual yang kita hadapi dan tantangan ke depan yang mungkin akan terjadi, ya. Dalam konteks itu maka ini merupakan figur capres alternatif yang cukup menjanjikan, ya. Tetapi kembali pada realitas mekanisme elektoral yang berlaku dan menjadi mainstream dominan pada hari ini, ya, di mana peluangnya, ya, dihadapkan dengan realitas elektoral yang demikian,
di mana mantra ajaibnya hanya ada 3, bagaimana popularitasnya, bagaimana likabilitasnya, dan bagaimana elektabilitasnya. Saya kira dalam konteks itu agak sulit untuk memasukkan Pak Rizal Ramli di dalam proses-proses elektoral yang telah fabricated dan sangat liberal itu ya. Tetapi akan ada peluang yang lebih besar jika ya ada partai politik yang memiliki dan memiliki keberanian untuk mengambil sikap politik yang tidak populer ya, dan melihat figur Pak Rizal Ramli sebagai alternatif yang layak sajikan sebagai satu pilihan politik baru kepada publik ya, apakah PDI Perjuangan atau apakah Golkar atau partai-partai yang lain ya, sehingga ada titik temu antara kebutuhan kita untuk mencari figur yang betul-betul memiliki rekam jejak dan visi politik yang kuat, yang kontekstual dengan tantangan kebangsaan hari ini, dengan fakta dan masalah proses elektoral yang sudah sedemikian rupa sangat fabricated dan melulu dijejali dengan persoalan-persoalan elektabilitas, popularitas, dan likabilitas ya. Nah, kalau misalkan kemudian ini ditangkap ya sebagai satu tindakan politik baru ya, dan katakanlah misalkan disandingkan dengan Bu Puan sebagaimana tema yang disajikan pada diskusi hari ini, saya kira ini cukup menjanjikan ya. Kenapa? Karena PDIP itu ini partai yang sebetulnya lengkap dalam semua perspektif ya, suka tidak suka ya. Dia punya 2 kartu truf. Yang pertama golden ticket ya, yang kedua golden boy ya. Golden ticketnya apa? Golden ticketnya hanya satu-satunya partai yang bisa mengatasi hambatan mekanisme elektoral untuk mencalonkan secara mandiri capres dan cawapresnya ya. Kalau itu digunakan, PDIP bisa memilih siapa saja, bisa menentukan siapa saja tanpa harus membentuk koalisi. Artinya ini satu golden ticket yang menjadi privilege yang sangat luar biasa. Sehingga wajar kalau PDIP kemudian cenderung tidak tergesa-gesa untuk mengambil langkah-langkah politik menominasikan figur capres maupun cawapres ya, dan partai lain kelihatannya kurang percaya diri untuk segera mengambil keputusan politik yang definitif. Segera mengambil keputusan politik yang definitif untuk membangun koalisi sekaligus menentukan capres cawapresnya. Misalkan koalisi yang dibangun oleh Nasdem ya mungkin sudah mempromosikan mendeklarasikan Pak Anies sebagai capresnya, tetapi sampai hari ini cawapresnya juga belum diputuskan, dan berbagai macam kemungkinan politik masih terjadi ya. Apakah deformasi daripada koalisi yang dibangun dan lain sebagainya. Begitu pula dengan koalisi yang dibangun oleh Golkar bersama P3, PAN ya, yang juga sampai hari ini juga belum definitif ya, termasuk koalisi yang dibangun Pak Prabowo ya, PKB dengan Gerindra ya. Saya kira semua akan menunggu situasi politik terakhir di PDI Perjuangan dan membuat kalkulasi politik berdasarkan hitungan matematis potensi elektoral ya, dan apakah memungkinkan untuk memenangkan proses persaingan di dalam Pilpres ya. Jadi golden ticket itulah yang saya kira menjadi sangat penting menentukan dan memberikan kemerdekaan politik bagi PDI Perjuangan untuk menentukan siapapun capres dan cawapresnya. Termasuk jika kemudian mempertimbangkan tentang figur alternatif yang dinilai memiliki preferensi politik dan rekam jejak politik yang sejalan dengan visi politik PDI Perjuangan ya, apakah itu Pak Rizal Ramli atau mungkin figur-figur yang lain ya, dan menentukan pasangan cawapresnya secara mandiri ya. Yang kedua ya, PDIP sebetulnya juga punya golden boy ya, atau anak emas ya. Anak emasnya itu ya
Pak Ganjar Pranowo ya. Kenapa? Karena ya memiliki elektabilitas tinggi ya sesuai dengan realitas proses elektoral kita hari ini yang sudah sedemikian rupa dan merupakan kader partai ya. Tapi apakah itu nanti akan dipilih oleh PDI Perjuangan atau tidak kita nggak tahu ya, karena saya kira PDI itu sentralistik privilege ketua umumnya sangat tinggi untuk menentukan figur-figur itu. Jadi kunci daripada keputusan politik PDI saya kira tetap ada di tangan ketua umumnya ya Bu Mega ya. Jadi kalau misalkan Pak Rizal dipromot sedemikian rupa, di-endorse sedemikian rupa untuk bisa menggunakan dukungan politik PDI Perjuangan ya tergantung sejauh mana kemampuan untuk membangun komunikasi politik dengan Bu Mega dan meyakinkan bahwa beliau adalah figur yang tepat ya untuk kepentingan strategis ke depan sekaligus memiliki kompatibilitas dengan realitas elektoral yang sudah sedemikian rubah ya, karena tentu tidak ada partai yang tidak berharap memenangkan pemilu saja tetapi juga memenangkan pilpres ya. Jadi saya kira itu hal yang akan dihadapi oleh Pak Rizal Ramli dan semestinya ini harus sudah secara intensif dan serius kalau memang memiliki visi untuk mengambil momentum pilpres ini untuk membangun komunikasi politik ya dengan PDI Perjuangan atau mungkin juga dengan partai-partai yang lain ya. Meski PDI Perjuangan punya privilege dengan dua kartu trufnya tadi, kita lihat realitas mainstream politik Indonesia hari ini ya tidak bisa sendirian ya. Jadi suka tidak suka selalu akan dikombinasikan antara mainstream politik kebangsaan dengan mainstream politik agama atau sebaliknya mainstream politik agama dengan mainstream politik kebangsaan. Itu adalah realitas politik Indonesia hari ini dan hampir semua itu terlihat di dalam konfigurasi capres-cawapres yang berlaga dari pemilu ke pemilu pasca reformasi ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kemudian Pak Rizal Ramli dilirik dengan berbagai macam pertimbangan dan PDI Perjuangan kemudian mendukung beliau misalkan dan menominasikan cawapresnya dari internal partai tidak bisa hanya sekedar maju sendiri, harus merangkul partai-partai yang lain sehingga melengkapilah kombinasi antara mainstream politik kebangsaan dengan mainstream politik agama. Ya, tapi tantangannya tadi apakah figur Pak Rizal Ramli ini kompatibel dengan realitas elektoral hari ini yang sedemikian rupa di mana mantra ajaibnya adalah popularitas, elektabilitas dan elektabilitas. Kalau dalam dimensi kualitatif saya kira banyak hal yang bisa dipenuhi oleh Pak Rizal Ramli. Beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa. Mantan aktivis waktu di ITB dan memiliki tradisi kritis ya. Terus juga memiliki pikiran-pikiran alternatif ya, terutama soal ekonomi yang saya kira sangat kontekstual hari ini. Tantangan ekonomi kita cukup berat di dalam negeri maupun situasi ekonomi politik global ya. Tapi faktor-faktor domestik terutama rezim elektoral yang sedemikian rupa ini ya saya kira akan menjadi tantangan utama beliau kalau mau maju di pilpres, kecuali kita sudah punya aturan yang melegalkan tentang calon independen misalkan sehingga tidak harus bergantung pada mekanisme politik kepartean ya. Terus kemudian juga PDIP misalkan juga legowo bahwa menominasikan capres di luar kadernya misalkan ya. Nah, selama ini saya kira PDIP belum punya rekam jejak untuk menominasikan capres di luar kadernya ya, dari 2004, 2009, 2014, 2019 lalu menominasikan dari internal kadernya, dan kalau misalkan dari luar biasanya pada posisi kedua sebagai capres ya. Nah, ini saya kira ini mesti dilihat sebagai satu fakta politik ya yang harus bisa diantisipasi dan menjadi tantangan daripada Pak Rizal Ramli saya kira.
Saya kira itu, Baik. Mas Ricardo, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Reza untuk ulasannya. Ya, sayang sekali memang masih ada kekosongan tadi ya. Andaikan sudah diumumkan dan sudah jelas nih siapa yang menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, mungkin kita sudah lebih maju lagi dalam mengulas ataupun membongkar peluangnya tadi ya, peluangnya dari calon presiden ini begitu. Pada prinsipnya begini, Mas. Pada prinsipnya kita itu kalau kita lihat sejarah ya, politik of the last minute ini. Ya, jadi sepanjang janur kuning belum belum dipasang, belum melengkung itu, semua kemungkinan politik bisa terjadi. Termasuk formulasi capres, cawapres, koalisi dan lain sebagainya. Jadi ini tradisi politik di Indonesia yang terjadi pasca pasca reformasi. Kalau sebelum reformasi itu kan belum pemilu sudah ketahuan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, ya. Tetapi kalau setelah reformasi itu siapa yang akan jadi cawapres dan capres dan cawapres itu ketahuannya itu pada saat didaftarkan di KPU. Ya, kalau belum surat itu belum ada di KPU, semua hal masih bisa terjadi. Bahkan kalau rekan-rekan masih ingat bagaimana drama politik di 2019 ya, yang atau 2014 itu yang di restoran Pelataran itu ada yang sudah siap dan punya konfidensi yang luar biasa akan dipasangkan sebagai cawapres, ternyata yang muncul berbeda. Jadi politik 11 menit itu ada kalau di meja KPU sudah surat dukungan partai koalisi menominasikan capres dan cawapres. Jadi saya kira tidak tertutup berbagai macam kemungkinan, termasuk bagi Pak Rizal Ramli untuk memanfaatkan kesempatan politik hingga last minute, ya, kerja politik sehingga bisa masuk di dalam proses persaingan Pilpres. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Reza sudah menambahkan. One Kawan TV 1